Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianti Restia Yuningtyas sebagai presenter dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai dinasti Abbasiyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pertama ada Afifah Madinah sebagai notulen, Khairunisa sebagai penanya, Jasmine Ananda Rashid sebagai pemberi tanggapan, Khalila Ferlin sebagai penjawab, dan saya sendiri Widianti Resti sebagai presenter. Tokoh-tokoh yang ada di dinasti Abbasiyah yaitu ahli filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Ahli kedokteran muslim ada Ibnu Sina, ilmu fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ahli sejarah ada Ibnu Qutaibah, ahli tasawuf ada Rabi'ah Adawiyah, lalu ada Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, dan yang terakhir ada Abdu Farid Zunun Al-Misri. Awal berdirinya Bani Abbasiyah dimulai dari pertempuran Zab, yaitu masa kemundurannya Bani Umayyah dan awal revolusi dari Bani Abbasiyah. Pada tahun 747 Masehi, Abu Muslim memimpin pasukan Muslim Hasyimiyah melakukan serangan terhadap kekuasaan Bani Umayyah, mulai dari Khurasan dan dilanjutkan pertempuran di Sungai Zab, yaitu di daerah Irak. Berakhir dengan kekalahannya Bani Umayyah, Khalifah Marwan lari ke Mesir dan terbunuh oleh Bani Abbasiyah, serta jatuhnya Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Setelah pertempuran Zab, Hasyimiyah menyatakan Abbas sebagai khalifah baru Islam. Tidak ada yang protes karena menurut mereka kepemimpinan telah kembali ke tangan anggota keluarga Nabi. Pembentukan kekhalifahan Bani Abbasiyah diterapkan dari 4 strategi. Yang pertama ada kelompok bawah tanah yaitu Hasyimiyah. Kedua ada propaganda yang berisi kerahasiaan hak kekhalifahan yang seharusnya berada di tangan Bani Hashim bukan Bani Umayyah, yaitu ketiga ada memanfaatkan muslim non-Arab. Yang keempat ada propaganda terang-terangan yang dipimpin oleh Abu Khurashi. Pada tahun 120 Hijriah, Abu Muslim Al-Khurashi masuk ke kota Merv untuk menyebarkan propaganda bahwa dinasti Umayyah bukanlah keturunan langsung dari keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Muslim itu seorang revolusioner yang dikirim Merv untuk sebuah kelompok bawah tanah yang berbasis Irak yaitu Hasyimiyah tadi, dengan tujuan untuk menempatkan keluarga Nabi di puncak dunia Muslim. Dengan menyebut Hasyimiyah, maka tersimpul di dalamnya ada keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Periode 1 pengaruh Persia pertama berlangsung dari 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Tindakan pembersihan oleh Abbas terhadap keturunan Daulah Umayyah. Pertama, dia mengundang pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam. Lalu pada jamuan makan malam tersebut ada 80 orang kurang lebihnya dari Bani Umayyah yang dibunuh oleh Abu Abbas, dan sejak saat itu Abu Abbas terkenal sebagai Al-Safah, yaitu sang penumpah darah. Lalu dia juga memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang dari Bani Umayyah dengan menyebarkan mata-mata. Namun ada satu orang bernama Abdul Rahman, dia berhasil melarikan diri sampai ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah di daratan Eropa. Ketiga, dia membongkar semua kuburan Khalifah Daulah Umayyah lalu membakarnya. Periode 1 pengaruh Persia pertama. Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Setelah memerintah selama 22 tahun, Daulah Abbasiyah kokoh dan agung. Ibu kota dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Menurut Hasan Ibrahim menyebutkan 3 alasannya. Yang pertama, dinasti Umayyah dan para pendukungnya bermukim di Damaskus. Kedua, basis dinasti Abbasiyah adalah seorang Persia. Dan yang ketiga, Damaskus dengan perbatasan negara Bizantium. Selain itu, kota Baghdad memiliki udara yang bersih dan segar, memiliki sumber kehidupan yang mudah diperoleh masyarakat, dan mempunyai potensi ekonomi. Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahan. Di antaranya, 1. Membuat semacam lembaga eksklusif dan yudikatif. 2. Mengangkat wazir sebagai koordinator kementerian. 3. Membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, dan angkatan bersenjata.
Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Periode 1, puncak kejayaan. Lembaga ilmu pengetahuan masa peradaban Islam diantaranya kemajuan dalam bidang sosial budaya, yaitu akulturasi dan asimilasi. Di bidang politik, pertama, para khalifah tetap turunan murni Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai dari golongan Persia. Kedua, kota Baghdad sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sangat penting. Dan yang terakhir, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Lalu para menteri turunan Persia berhak penuh dalam menjalankan pemerintahan. Masa puncak kejayaan Abbasiyah ditandai dengan naiknya Harun ar-Rasyid sebagai khalifah. Di tangan Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang gemilang. Harun ar-Rasyid memerintah selama 23 tahun. Kota Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu dari pengetahuan Islam. 3 keistimewaan kota Baghdad. Yang pertama ada prestise politik, 2 supremasi ekonomi, dan yang ketiga aktivitas intelektual. Selain itu, masyarakat Islam merasakan kesejahteraan. Istana Harun ar-Rasyid dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat sepeninggalan Harun ar-Rasyid, kemajuan dinasti Abbasiyah diteruskan oleh Al-Ma'mun. Pertemuan ilmiah tidak lagi di istana, melainkan dipusatkan di balai ilmu atau Baitul Hikmah yang difungsikan sebagai akademi. Tempat pertemuannya diskusi-diskusi yang dihadiri berbagai kalangan, yaitu ahli filsafat Yunani, India, dan tokoh Syiah, Khawarij, Sunni, dan non-Muslim. Di pertemuan diskusi-diskusi itu juga banyak sekali membuat para ahli datang memeluk agama Islam. Lalu yang kedua ada perpustakaan, pertemuan berbagai macam ilmu pengetahuan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan tempat penerjemah. Periode 2, awal disintegrasi. Periode 2 dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 847 sampai 945 Masehi atau selama 99 tahun. Dipimpin sebanyak 13 khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dari dinasti Abbasiyah. Periode disintegrasi ini ditandai dengan pertama, menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Politik sentral khalifah telah berpindah ke daerah-daerah, akibatnya kekuasaan sentral pusat menjadi hilang peranannya. Yang kedua, khalifah hanya sebagai lambang belaka. Akibat dari itu semua, khalifah Abbasiyah yang lemah meminta bantuan kepada dinasti yang kuat. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah diawali dengan kebijakan Al-Ma'mun yang menunjuk saudaranya yaitu Al-Mutasim menjadi khalifah. Khalifah setelah peninggalannya beliau, namun orang Persia tidak setuju karena mereka ingin yang diangkat menjadi khalifah adalah anaknya yang bernama Abbas. Namun pada akhirnya Al-Mutasimlah yang menjadi khalifah. Setelah Al-Mutasim naik tahta, ia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah ke Baghdad dari Baghdad ke Samara, kira-kira 95 km ke arah hulu sungai Tigris, dengan membangun istana dan asrama-asrama tentara yang akan menampung 250.000 tentara. Periode 2 dari awal disintegrasi, dan sebagai dari kota yang dibangunnya itu diberikanlah kepada suku Turki peranan yang dimainkan oleh orang-orang Turki pada pemerintahan setelah Al-Mutasim sudah sedemikian besar dan sulit dibendung. Para perwira-perwira Turki sudah memegang jabatan yang langsung berada di bawah khalifah. Pada saat Khalifah Al-Mutawakkil menjalankan kekuasaan, ia berusaha untuk membatasi peranan-peranan orang Turki dan juga menentang paham Mu'tazilah. Al-Mutawakkil membebaskan orang-orang Al-Sunnah yang dipenjara pada periode pertama. Yang kedua, dia melakukan usaha perbaikan ekonomi dengan menangguhkan pembayaran pajak tanaman hingga tanaman tersebut matang. Namun, sebelum dia melakukan usaha perbaikan ekonomi tersebut, ia sudah dibunuh oleh putranya sendiri sebelum melakukan rencananya itu.
Jabatan kekhalifahan itu adalah hak suci orang-orang Arab. Jika jabatan itu diambil alih, maka dunia Islam akan hancur. Itulah sebabnya kenapa jabatan khalifah tetap mereka berikan kepada orang Arab, Bani Abbas walaupun sebagai simbol belaka, sementara orang Turki menduduki jabatan di bawah jabatan khalifah. Periode 3 dari dinasti Abbasiyah. Periode ini berada pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Bani Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi, yaitu Syiah. Mereka mendirikan dinasti kecil di sebelah barat laut Iran. Bermula setelah Khalifah Al-Mutawakkil meninggal, khalifah-khalifah setelahnya menjadi boneka para pengawal khalifah dari Turki. Untuk menghindari tekanan dari orang-orang Turki, Khalifah Al-Radi, yaitu Khalifah ke-20, ia menambahkan struktur pemerintahan Amir Umara. Amir Umara ini berkedudukan di atas menteri. Tugasnya memilih dan melantik pegawai pemerintah. Abu Ja'far bin Shirzad dipercaya menduduki jabatan Amir Umara tersebut. Namun hal ini tidak berhasil menekan orang-orang Turki dalam pemerintahan. Khalifah ke-22 Al-Mustakhfi terpaksa meminta bantuan dari Bani Buwayhi. Bantuan Bani Buwayhi ini datang pada tahun 945 Masehi, maka melalui Ahmad bin Buwayhi, orang-orang Turki dalam pemerintahan berhasil disingkirkan. Peranan diganti oleh Bani Buwayhi. Kerajaan Bani Buwayhi ini lahir pada awal abad ke-10 Masehi, yaitu awal abad ke-4 Hijriah. Didirikan oleh tiga bersaudara di Dailam, yaitu Ahmad bin Buwayhi, Ali bin Buwayhi, dan Hasan bin Buwayhi. Mereka adalah anak-anak dari Abu Suja yang bergelar Buwayhi. Setelah mendirikan kerajaan di Dailam dan menguasai sebagian besar wilayah yang berada di kekuasaan Daulah Abbasiyah, untuk dapat mengakui kekuasaan mereka, Ali bin Buwayhi menyurati Khalifah Abbasiyah. Kehadiran Bani Buwayhi ini dimasukkan untuk mendominasi kehadiran orang-orang dari Turki. Berkat keberhasilannya mengusir orang-orang Turki, Khalifah Al-Mustakhfi mengangkat dan diberi gelar. Ahmad bin Buwayhi menjadi Amir Umara, Ali bin Buwayhi menjadi Imad al-Daulah, Hasan bin Buwayhi menjadi Ruh al-Daulah. Kesempatan ini dimanfaatkan Bani Buwayhi untuk mengembangkan aliran Syiah. Bani Buwayhi menekan keberadaan khalifah hanya sebagai lambang. Khalifah menjadi boneka lagi. Tindakan yang dilakukan Bani Buwayhi yaitu pertama, mereka memaksa rakyat untuk menganut paham Syiah. Kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan kurang lebih selama 1 abad. 3, mengaliri seluruh air dan membuat jembatan di sungai Dajlah. Yang keempat, membangun rumah sakit di Baghdad. Dan yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran. Periode 4, peranan Turki Saljuk. Berlangsung dari 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, dinasti Abbasiyah dikuasai oleh Bani Saljuk. Dimulai ketika Tughulbek, sang penguasa Turki Seljuk, dia sangat menentang kegiatan Bani Buwayhi, yaitu menyebarkan aliran Syiah. Tughulbek datang ke Baghdad untuk mengatasi paksaan dari Bani Buwayhi agar rakyat Bani Abbasiyah menganut paham Syiah. Masuknya Turki Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan Bani Buwayhi. Tughulbek diberikan gelar Amir Umara dan nama penghormatan dengan gelar penguasa Timur dan Barat. Berkat Bani Saljuk, dinasti Abbasiyah, Sultan meninggal tanpa meninggalkan seorang putra, sehingga kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada saudara sepupunya, yaitu Alp Arslan. Alp Arslan ini mengangkat Nizamul Muluk sebagai Perdana Menteri Wazir. Melalui Nizamul Muluk ini, Bani Saljuk mengalami kemajuan pesat dan mencapai beberapa kejayaan. Yaitu yang pertama, keberhasilan Arslan dapat dilihat pada kemenangannya yang luar biasa. Yang kedua, Sultan Bani Saljuk masih dapat bertahan walaupun kekuasaan Abbasiyah secara umum sudah melemah. Berkat Bani Saljuk ini, dinasti Abbasiyah yang nyaris tenggelam dapat bangkit lagi.
Pada periode ini juga Turki Saljuk mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu dari karya terbesarnya Nizamul Mulk atau wazir. Sebagai wazir ini dia membangun sebuah universitas nizamiyah yang terdapat di Baghdad. Lalu ada prestasi selanjutnya, melestarikan kelangsungan pusat pemerintahan Islam dalam jangka waktu yang singkat. Kehancuran peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258 Masehi. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Faktor kemunduran Daulah Abbasiyah yang pertama ada ketidakmampuan para khalifah mengurus negara, 2 rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintahan, 3 luasnya wilayah dan lemahnya ekonomi, 4 persaingan paham Sunni dan Syiah, dan yang kelima serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Bangsa Mongol melakukan invasi ke berbagai bangsa, dia merampas dan merampok. Pada tahun 1220 Masehi, Genghis Khan sebagai pemimpin bangsa Mongol ini bersama pasukannya datang ke Bukhara untuk melakukan serangan atau invasi terhadap kekuatan Khawarizm. Sultan Alauddin yang berjumlah 2.000 orang gagal menahan serangan bangsa Mongol yang berkekuatan 70.000 orang personil tentara. Kehancuran peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Setelah Bukhara, Genghis Khan melanjutkan serangannya ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi. Selanjutnya pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan penaklukan ke kota-kota Kunci, Nisabur, Mazindahan, Rey, dan negara-negara Islam lainnya. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh bangsa Mongol merupakan masa gelap yang meliputi dunia Islam. Setelah Genghis Khan meninggal, dia digantikan oleh cucunya yaitu Hulagu Khan. Ambisi Hulagu Khan ialah dapat menguasai pusat peradaban Islam pada saat itu yaitu kota Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah yang pada waktu itu dalam posisi lemah karena adanya perpecahan yang dikarenakan perbedaan paham. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota luar sebelah diruntuhkan. Namun pada saat itu khalifah menolak. Maka pada Januari 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. 10 Februari 1258, Khalifah Al-Mustahsim mendatangi Hulagu Khan. Dia bersama panglima dan para fuqaha dengan dikawal 3.000 orang pasukan dan membawa hadiah barang-barang perhiasan yang amat berharga dengan menuju Hulagu Khan agar ia mau membuat perjanjian di mana hartanya akan diberikan kepada Hulagu Khan. Sedangkan Hulagu Khan mau berdamai kepada Bani Abbasiyah. Namun Hulagu Khan hanya mengambil hadiah tanpa mau menerima permohonan damai. 10 hari kemudian khalifah dan pengiringnya dieksekusi oleh Hulagu Khan. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mustahsim telah menandai babak terakhir dari dinasti Abbasiyah. Pasukan Mongol membantai penduduk dan menghunguskan kota Baghdad termasuk perpustakaan. Semua buku di perpustakaan khalifah hancur sehingga semua jejak dan macam-macam ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya itu ikut musnah. Dengan serangan tentara Mongol terakhir secara langsung pada tahun 1258 Masehi menyebabkan hancurnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Hal-hal yang didapat dari dinasti Abbasiyah, hikmah yang didapatnya antara lain: pertama, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita tanpa pantang menyerah walaupun banyak hambatan, rintangan, bahkan penuh pengorbanan baik berupa waktu, materi, tenaga, bahkan nyawa demi nyawa. Tercapai cita-cita yang diinginkan. Kedua, kepemimpinan yaitu khalifah, raja, presiden dan yang lain-lain itu amanan sekaligus ujian.
Ketiga, menjadi pemimpin bukan berarti dilayani, namun sebaiknya harus semaksimal mungkin melayani masyarakat atau umat. Bekerja sama dan saling menolong sesama umat Islam, selalu mengutamakan kepentingan agama, hidup yang positif, dinamis, inovatif, dan siap menerima kritik konstruktif. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin bukan berarti menganggap dirinya sebagai manusia yang unggul. Sebab orang yang paling mulia di mata Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang takwa, bukan yang berkuasa. Materi ini bersumber dari YouTube dan terima kasih. Sekian materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa ditaruh di kolom komentar. Sekian, terima kasih.